Bismillahirrahmanirrahim. Burung pipit, burung melati, terbang tinggi di atas pipit. Kalau ada kata-kata nanti yang kurang berkenan di hati, ada ibu pengajar praktik yang akan melurusi. Dari Sabang sampai Papua, bermacam suku dan bangsa. Guru penggerak selalu bersua, menebar ilmu, aksi, dan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah pada hari ini masih melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita sudah dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Tidak lain, tidak bukan kita melaksanakan amanah yang tidak ditujukan kepada kita semua. Selawat dan kirim salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa pendidikan yang lebih maju. Tidak ada kodrat bagi Rasulullah memberikan kesempatan baik kepada laki-laki maupun perempuan untuk dalam menuntut ilmu pengetahuan. Oleh sebabnya kita semua selalu berselawat kepadanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata-kata takzim kehormatan kami kepada Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Abdul Salam, SPD, SPI, dan kepada Ibu PP pengajar praktik, yaitu Ibu Dina, SPD, NPD, dan juga kepada Ibu Rias selaku CPG Angkatan 11 yang akan mempresentasikan visi dan prakarsa perubahan dalam sekolah kita. Selanjutnya yang kami hormati kepada seluruh Bapak Ibu yang telah berhadir di tempat yang mulia ini, tidak lain tidak bukan hanya untuk kita mendiskusikan tentang visi dan misi prakarsa perubahan yang ada di sekolah kita. Untuk keberkahan acara kita pada hari ini, mari sama-sama kita membacakan Ummul Al-Quran. Ajma'in al-Fatihah. Terima kasih kepada Ibu Bapak telah kita membacakan Al-Quran. Semoga acara kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Susunan acara, aksi nyata, visi dan prakarsa perubahan Ibu Uria Wasiyati, CGP Angkatan 11, SMP Negeri 1 Belitung Pasir, akan segera kita mulai. Pembukaan yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Subir, SPDI, dan selanjutnya yaitu kita akan membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama sebelum acara ini selesai, yang pertama kita sama-sama mendengarkan, dan sesudah selesai 1 jam ke depan bersama-sama kita keluar dari ruangan. Ada yang lain kesempatan bersama? Oke. Nah, selesai. Untuk selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Abdul Salam dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita telah sama-sama dapat hadir ke sekolah yang kita cintai ini pada hari yang berbahagia ini. Kemudian selawat beserta salam bersama-sama pula kita sampaikan kepada alam yang besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kepada alam yang penuh dengan yang saya hormati Ibu TT, Ibu Rina dari SMP Negeri 1 Sepang Keramat, dan yang saya hormati Pak Jubir, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sepang Keramat dan seluruh Dewan Guru. Kemudian yang saya banggakan guru penggerak di SMP 1 Ilyas Wasiati. Syukur Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita telah dapat melaksanakan secara sederhana pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh Ibu PB terhadap IGP kita, Ibu Ilyas. Mudah-mudahan hari ini dapat berjalan sebagaimana yang sudah kita sepakati tadi yang ke depan, Pak. Ya. Mudah-mudahan itu tidak ada kendala dan dapat terlaksana. Jadi Bapak Ibu membicarakan mengenai dengan guru penggerak itu memang semua kita sudah mengetahui ya, sudah karena sudah beberapa tahun dan ini adalah angkatan yang ke-11 ya, angkatan yang ke-11. Dan di sekolah kita angkatan ke-11 ini sebenarnya ada 2 orang yang lulus, yaitu selain kepada Ibu Iyas ada Ibu Darmiyah ya, sudah lulus. Tapi mungkin pendidikannya ada selanjutnya ya. Ada selanjutnya, mudah-mudahan tidak ada kendala, dapat berjalan dan segera dipanggil untuk pendidikan. Jadi Bapak Ibu, pendidikan guru penggerak ini sebenarnya cukup bermanfaat kepada kita semua, kepada anak-anak kita, kepada guru ya, demi untuk memajukan pendidikan di Aceh Utara. Jadi penggerak ini memang benar-benar bergerak ya. Jadi baru-baru ini kami dari Kepala SMP mengunjungi salah satu sekolah di Kota Medan, itu sekolah penggerak pertama ya, yang di situ sudah mulai diterapkan itu semenjak sekolah pertama guru penggerak dan angkatan pertama sekolah penggerak ya, jadi semuanya sudah bergerak dan hampir semua guru itu penggerak. Memang luar biasa itu di SMP 1 Kota Medan ya. Jadi orang itu memang kalau kita bandingkan dengan sekolah kita jauh ketinggalan, tetapi minimal dapat kita ambil bahwa bergerak itu memang betul-betul dipraktekkan kepada warga sekolah ya, terutama pada siswa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami dari sekolah dan saya sebagai kepala sekolah di sini sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh guru penggerak dan para pendamping ya, termasuk Ibu Iyas. Itu sudah dari kemarin begitu lulus itu sudah saya sampaikan kepada Ibu Iyas dan sudah lanjutkan apa saja kendala itu jangan bukan untuk disampaikan kepada kepala sekolah, karena memang sekolah penggerak dan guru penggerak itu harus diberikan dukungan ya. Nah, jadi tetap semangat, tetap tempuh apa yang sudah diagendakan itu laksanakan. Nah, jangan sampai tertinggal. Itu dari kemarin sudah saya sampaikan kepada Ibu Iyas, lanjutkan guru penggerak. Apalagi di SMP 1 Gedung Pasir ini baru ini angkatan ke-11 baru muncul yang penggerak. Bukan berarti angkatan-angkatan sebelumnya tidak ada, semua ikut ya. Semua saya arahkan untuk ikut guru penggerak, tetapi mungkin karena belum mereka itu belum rezeki kepada guru penggerak ya. Masih ada itu mulai dari angkatan keberapa sekarang sini kemarin kalau nggak salah angkatan dari angkatan 7 kan, bangunnya 7 semua ikut Ibu Rina, semua ikut. Bahkan di sini di sekolah, tapi ternyata mungkin lebih cepat orang lain ya daripada kita di sini.
Kemudian alhamdulillah pada angkatan ke-11 ini Ibu Riyah dan Dar, 2 orang itu terjaring dan lolos sampai dengan tahap terakhir, dan ini sudah berjalan ya. Jadi kami tetap sangat mendukung, sangat mensupport Riyah dan ini. Mudah-mudahan kedepannya itu lebih banyak lagi yang hadir di guru-guru penggerak di kawasan Gunung Pasir. Banyak itu ada SP2, ada SD ya. Nah, jadi mungkin karena mengingat kurun waktu, mungkin hanya ini sebagai kata sambutan dari saya. Jadi karena Pak Jugir benar suka membantu, itu menyebutkan benang bantu, itu pikir saya Pak Jugir. Jadi dia penutup belum bantu jadi bolong bahasa Aceh. Jadi gunung gunung awal kaji gunung pasir kan tu menegak. Maaf dosa kamu awal kan nanti ada gaji lah kamu kenapa. Jadi demikian saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Abdul Salam, telah menyampaikan beberapa hal tentang guru penggerak. Memang kalau kita lihat dari aturan pemerintah, guru sama guru cuma untuk jadi guru penggerak. Apalagi ke depannya nanti ketika kita menjadi pemimpin, itu harus memenuhi syarat, yaitu menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan dari paparan tadi semua guru ingin mengembangkan diri di angkatan-angkatan yang ke depan itu semua ikut, dan saya doakan kepada Allah agar semuanya lulus jadi guru penggerak. Amin. Selanjutnya yaitu pengarahan dari Ibu Ina selaku PP atau pengajar praktik di Perselatan. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya hormati Bapak Kepala Sekolah Agensi Negeri Semarang, Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan kepada CGP yang ada di Gunung Pasir, Ibu dan Pak Budir, juga istimewa yang saya hormati kepada Pak Ibu Guru SMP 1 Gunung Pasir. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya pada hari ini. Kalau saya rasa tidak asing lagi ketika Pak Ibu. Kenapa? Karena pada angkatan ke-9 kemarin itu saya diundang, maksudnya saya bertugas ke sini sebagai penyampai materi besar di angkatan 9. Angkatan 9 masih ingat Pak Ibu ya? Jadi yang iya. Bapak kayaknya nggak ada gitu ya. Oh ya. Bapak nggak ada kayak waktu itu. Sama kalau di rapat. Oh yang hujan sendiri. Ya, jadi banyak guru-guru yang memang lagi di saya, tapi waktu itu memang saya nggak kenal beliau. Ya, jadi alhamdulillah Pak, mungkin kalau saya lihat motivasi dari Bapak Kepala Sekolah luar biasa diberikan kepada setiap guru penggerak. Lebih beliau adalah pertama ya, meskipun adalah gelombang ke-11, namun untuk SMP beliau adalah yang pertama menjadi bagian dari guru penggerak. Dan saya sebagai PP sangat berharap dukungan semua bahwa Pak Kepala Sekolah tidak diragukan lagi, tapi dari guru-guru di sini semua itu sangat saya harapkan dukungannya kepada beliau. Kenapa? Karena meskipun kami bergerak, kalau masyarakat di sekeliling kami tidak mau
memang guru penggerak itu bergerak dan juga menggerakkan. Meskipun kami ada 3 hal itu, tapi jika di sekeliling kami tidak ada, maka sama dengan Ru'yat akan jalan bertempat. Jadi intinya Bapak Ibu, di sini sudah ada jalan yang akan menuntut Bapak Ibu bagaimana sih seharusnya kita dengan murid, kita bersama guru dan mungkin dengan sekeliling dan orang tua. Itu Bapak Ibu silahkan berbagi dengan Buiyas. Intinya selama 6 bulan Buiyas menjadi bagian daripada guru penggerak, beliau yang intinya akan merubah yang pertama diri sendiri, kemudian berimbas kepada murid, dan yang terakhir kepada lingkungan sekolah. Jadi 3 hal tersebut adalah tujuan pertama ketika kami sudah 6 bulan nantinya kepada dokter terhadap Buiyas setelah 6 bulan itu yang akan diimbaskan ke sekolah. Jadi Bapak Ibu di sini silakan bertanya kepada beliau. Dan guru penggerak ini tidak ada istilah pelit-pelit Bapak Ibu, ya. Jadi apa yang kami punya, apa yang kami dapatkan di 6 bulan ini, maka itu yang akan dibagikan kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang sudah bisa guru-guru bersama Buiyas bagaimana menulis. Jadi inilah gerak kami CDP guru penggerak akan berimbas jika dukungan dari semua pihak ada. Kalau seperti yang saya sampaikan, kalau mungkin dari pihak Bapak, beliau sangat antusias, semangat, bahkan memfasilitasi Bapak Ibu. Namun hal itu akan sesuai dengan jalan semuanya ketika kita sama-sama mau bergerak. Ya, dukungan dari Bapak Ibu semua itu sangat diharapkan oleh beliau. Jadi itu sama halnya seperti kami, saya pun angkatan pertama Bapak Ibu di guru penggerak, di mana kami angkatan pertama itu 9 bulan. Kalau Buiyas Pak Jubir cuma 6 bulan. Kalau kami dulu itu 9 bulan. Kalau kata orang 9 bulan itu seperti orang hamil, ya, berakit-rakit dari awal hingga ke 9 bulannya. Dan kami dulu itu pun tidak ada tempat pedoman. Bagaimana kami harus menjadi di akhir kami ketika 9 bulan itu. Namun seiringnya waktu dengan banyak pembebasan, dengan banyak kita berbagi sharing dan lain sebagainya, kita perlu memfasilitasi guru penggerak untuk ada yang studi banding. Kemarin itu setiap angkatan itu dibawa ke Bali. Banyak pokoknya dari fasilitas yang memang diberikan setelah adanya guru penggerak. Maka Bapak Ibu jangan ragu. Kalau sekarang itu setiap kita pelatihan itu yang keluar daerah itu yang diutamakan adalah guru penggerak. Kalau dalam daerah, misalnya sekarang itu mungkin guru-guru yang memang belum menjadi bagian daripada guru penggerak. Dan fasilitas daripada yang sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak itu, yang pertama bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk menjadi kepala sekolah ataupun pengawas. Kemudian Bapak Ibu bisa menjadi instruktur. Dan meskipun mungkin sebahagian kalau katakanlah kalau tempat kami itu banyak honor, itu meskipun kita dari pihak honor yang menjadi guru penggerak, tidak perlu Bapak Ibu lakukan ini kita akan diberdayakan, tidak Bapak Ibu. Kita berdayakan, kita memang mau maksudnya ada perubahan. Artinya skill kita mau kita asah meskipun 6 bulan itu sudah berlalu. Jadi ketika 6 bulan yang kita dapatkan di guru penggerak ini kita tidak mau bergerak, nah DGP tidak mau bergerak, bahkan didukung oleh sekeliling tidak ada yang mendukung, maka DGP itu akan berdiri di tempat, dia tidak akan bergerak. Nah alhasil sertifikat tadi tidak berfungsi. Kenapa? Karena memang imbasnya ini masih sama, masih tidak ada beda antara beliau berusaha di guru penggerak dengan sudah jadi guru penggerak. Dan saya merasakan fasilitas yang diberikan itu memang nyata Bapak Ibu, meskipun saya katakanlah sebagai guru honor, ya namun saya diberdayakan di sekretariat guru penggerak. Jadi setiap mungkin sebulan 2 kali atau sebulan sekali diinstruksi untuk guru-guru yang memang belum jadi guru penggerak, atau ada kalanya kepala sekolah yang belum bergelar guru penggerak. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu bahwa kami begini guru honor nggak akan diberdayakan, nggak akan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau bergerak itu ini. Jadi jangan kita sudah menyandang punya sertifikat, kemudian sertifikatnya di dalam laptop, kita biasa-biasa saja di classroom sama jadi guru penggerak, mungkin itu tidak akan melihat, kita akan belajar pada yang tetap. Jadi harapan saya baik-baik itu lihat Pak Jubir dan Ibu yang akan dipanggil nanti setelah 6 bulan itu Bapak
Tuhan itu sendiri. Artinya kita tidak menunggu oh ada pelatihan, tidak menunggu, kita belajar sekarang melalui PMN ya kan. Kemudian di YouTube juga banyak sekali berbagai praktik baik yang bisa kita manfaatkan di sekolah kita. Itu apa itu? Artinya kita tidak hanya menunggu saja, kita kan biasa dipanggil pelatihan keluar daerah, jangan seperti itu juga. Artinya kita terus buat perubahan. Apa yang kita temui di dalam berbagi dengan kawan-kawan yang lain, mungkin yang bukan sedaerah dengan kita di guru penggerak, kita bawa ke sekolah kita. Insya Allah lama kelamaan pertama sekolah kita akan terlihat ada guru penggerak. Apalagi kan Bapak, Bapak ini kan nanti akan mempromosikan guru-guru penggeraknya ke dinas. Itu mungkin awal saya Pak dulu, awal saya menjadi bagian, maksudnya kita dilihat karena kita seorang guru honor, karena saya dipromosikan oleh kepala sekolah Pak. Maka alhamdulillah kalau motivasi kemudian dukungan yang diterima sekolah saya itu sangat luar biasa kepada saya, dan saya tidak meskipun saya mau guru honor tidak begitu tinggi seperti itu. Jadi dukungan luar biasa dari pihak sekolah saya. Baik Bapak Ibu, nanti Bu Riyad beliau akan menyampaikan visi kata perubahan sebagaimana didapatkan selama kurang lebih 2 bulan ini. Beliau membuat misi itu bukan berarti ingin mengubah visi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Ya, yang pertama beliau akan menyampaikan visinya sebagai guru penggerak. Kemudian Bapak Ibu kita boleh tahu dari visi yang ada ini mau kita bawa kemana ujungnya ini. Maka itu akan disampaikan oleh beliau, dan mudah-mudahan jalan diskusi hari ini itu kita bisa lebih Bapak Ibu mau aktif gitu, ya. Jadi biar juga semangat dalam menyampaikan, dalam memberikan ide-idenya terhadap visi yang akan beliau sampaikan, baik itu visi beliau sebagai guru penggerak atau mungkin mau ditambahkan di sini karena mungkin visi di sini sudah lama Pak ya, belum ada wujudnya proses pada Pak ya, mungkin mau ditambahkan itu nanti di belakang layar itu. Yang intinya Pak Ibu di sini, ketika sudah punya visi, maka itu tujuan yang akan kita wujudkan dengan murid-murid kita, karena utamanya adalah kita imbaskan ke murid kita Pak Ibu. Sebagus apapun yang terlihat sampulnya ini dan tidak berdampak kepada murid, bahkan rasa kita tidak ini ya Bapak Ibu ya. Intinya kalau murid-murid sudah dapat apa yang memang perubahan di guru merdeka sekarang, maka itu masyarakat pasti akan lebih semangat untuk anak-anaknya di sini Bapak Ibu. Baik, karena waktu sudah begitu singkat, hanya itu Pak dari saya. Mudah-mudahan seluruh ekosistem sekolah punya lebih di sini Bapak Ibu mau terus mendukung dua guru ini akan menjadi bagian dari guru penggerak. Jadi jangan nanti kalau misalnya orang ini sombong Bapak Ibu ya, misalnya orang ini sudah jadi guru penggerak sombong mungkin, itu bisa Pak Ibu sampaikan kepada saya. Karena ketika kita sudah menjadi guru penggerak, berarti kita akan sombong orangnya bersama juga. Artinya di sini kami terus berbagi apa yang kami dapatkan. Apakah saya sekarang sudah berkuasa sebagai pengajar praktik, sama saya adalah juga bagian daripada guru penggerak. Kemudian kalau dulu itu yang saya tahu sebelum dipanggilnya angkatan 11 ini akan ditutup untuk angkatan berikutnya. Tetapi kemarin itu ada ketika kami ada yang hidup Pak ya, yang diberitakan oleh Institut dari Banda Aceh bahwa angkatan 12 itu akan segera berlangsung dan untuk CGP ini akan terus berjalan hingga 2026. Jadi Bapak Ibu silahkan bersiapkan diri. Mungkin bulan 9 ini akan kita adakan seksi lagi juga, akan ada seksi lagi di bulan 9 atau 8 untuk SCGP angkatan 13. Bukan 12 ya, 12 sekaligus pendidikan untuk yang parkir. Karena PP masih banyak yang parkir, CGP yang angkatan muda juga masih banyak yang parkir. Jadi sekaligus sekali jalan. Jadi Bapak Ibu silakan, nggak usah takut. Intinya Bapak Ibu mau belajar, mau pegang laptop, mau malam-malam masih dengan laptop. Nah, itu dia wujud perubahan diri kita sendiri dan imbasnya kepada murid juga lingkungan kita. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yaitu di dalam guru penggerak itu tidak ada perbedaan. Ketika kita mengisi guru penggerak itu tidak ditanya apakah Anda pegawai atau guru honor. Itu tidak ditanya. Nah, bagi guru penggerak itu adalah guru yang selalu bergerak, guru yang selalu berkolaborasi dengan guru yang lain agar tercapainya pendidikan kepada siswa kita. Nah, sekarang guru yang kita ngajarin, sekarang kita di zaman serba teknologi ini, kita dituntut guru selalu menggunakan elektronik di ruangannya. Guru sekarang bukan lagi menggiging buku, membawa ketika dalam lokal. Guru sekarang membawa laptop dan membawa fokus untuk menampilkan pelajaran kepada siswanya. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Priyas Wasiati, yaitu calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kesehatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa duduk dan berkumpul di sini untuk mendukung kegiatan saya melaksanakan aksi nyata tentang visi dan prakarsa perubahan yang sudah saya buat. Tak lupa sholawat dan salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kehidupan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan teknologi yang mempersingkat jarak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pengajar praktik saya, Ibu Rina, yang telah mendampingi saya melaksanakan kegiatan dalam proses pendidikan CGT ini. Tak lupa terasa terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Abdul Salam SKG, yang telah mendukung kegiatan yang saya lakukan. Dan tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru semua yang telah berpartisipasi mendukung apa yang telah saya lakukan. Jadi tujuan pada kegiatan kali ini yaitu yang pertama, kita akan membuat atau menebalkan visi sekolah. Kemudian yang kedua, memaparkan prakarsa perubahan. Bapak Ibu, ujung dari semua yang kita lakukan di sekolah itu adalah murid. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi apapun yang kita lakukan adalah imbasnya kepada peningkatan potensi murid. Jadi untuk itu sekolah memiliki sebuah visi untuk mencapai apa yang sudah jadi cita-cita sekolah tersebut. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan di sini. Apakah visi sekolah selama ini sudah tercapai dengan baik? Belum ya. Kalau belum, apakah yang menjadi kendala tidak tercapainya visi tersebut? Apakah kira-kira muridnya kadang bandel, atau kadang gurunya yang tidak mempunyai kemampuannya kurang, atau mungkin visinya yang kurang tepat? Nah, kira-kira apa? Saya ingin minta pendapat dari Ibu Hamsia. Baik, kalau menurut pemantauan saya dari awal sampai sekarang kendalanya itu lebih berat karena di zaman sekarang yang pertama sekali kondisi
yang di pihak lain itu di tempat kita ini mungkin sarana dan prasarananya itu belum memadai. Jadi untuk melakukan aktivitas itu butuh sarana, butuh prasarana. Karena lingkungan kita adalah lingkungan pedalaman yang mungkin jaringan internet pun agak payah. Untuk mengakses segala informasi mungkin agak terlambat. Kemudian mewujudkan visi keakhlak anak itu saya rasa rata-rata sekarang agak sulit. Dan pertama walaupun gurunya lengkap itu punya keahlian, punya keterampilan, tetapi kalau masa sekarang kerjasama memang luar biasa, tapi sulit untuk memenuhi. Itu kendalanya pun saya kurang memahami, walaupun kita sudah pelajari kriteria latar belakang siswa itu semuanya kayaknya agak payah. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan dengan adanya kerjasama yang seperti ini, walaupun dengan prasarana yang kurang memuaskan, mudah-mudahan kita akan melaksanakan semaksimal mungkin. Dan apabila kedepannya itu kita mohon kepada pihak-pihak yang memantau sekolah kita untuk memberi mungkin guru, mengirimkan guru-guru yang berpotensi yang luar biasa kemarin. Itu pikiran. Terima kasih dari paparan Ibu Kamsiah, sungguh luar biasa ya. Jadi menurut beliau dari yang saya tangkap permasalahannya adalah siswa ya, karena siswanya itu akhlaknya masih harus diperbaiki lagi ya. Jadi kemungkinan apa ada pendapat lain Ibu Garnia? Belum. Jadi masih setuju dengan Ibu Kamsiah ya. Jadi permasalahan itu adalah siswa. Jadi apakah memang benar akhlak karakter siswa tersebut tidak bisa dirubah? Kira-kira bagaimana, Pak Muhammad? Kira-kira perilaku anak-anak kita itu bisa dirubah atau tidak? Bisa ya. Jadi saya punya slide yang membuktikan bahwa karakter siswa itu bisa dirubah atau tidak. Nah, kita akan mempermainkan sebuah permainan. Jadi saya akan mengadakan sebuah game lawan kata. Jadi apa yang akan saya ucapkan nanti berlawanan dengan Bapak Ibu ya. Ini tentang cacing dan ulat. Kalau menurut Bapak Ibu, cacing dan ulat itu panjang mana? Yang pendek siapa, panjang siapa? Cacing panjang. Cacing pendek. Ulat panjang. Pertanyaan saya masih aslinya ya, sesuai dengan kenyataan ya. Jadi cacing Panjang. Pendek. ulat Panjang. panjang, ulat Pendek. Pendek. Ulat pendek. Ulat panjang, cacing pendek. Sekarang coba dilawankan katanya. Jadi cacing itu pendek, kenyataannya kenyataannya pendek, tapi lawan katanya Panjang. Jadi cacing Panjang. ulat Pendek. cacing Panjang. ulat Pendek. Panjang ulat. lawan kata jadi Pendek. ulat Pendek. ya, cacing Panjang. ulat pendek lawan kata. Kalau lawan kata berarti cacing panjang
gerakan, tapi gerakan ini berlawanan. Cacing, pendek kan? Panjang. Cacing, Panjang. ular, Pendek. Pendek. Perlawanan kata Oke, ini. tapi gerakan. Gerakan kita bagaimana? Cacing, Berarti cacing pendek, tapi kan lawan gerakannya. Gerakan itu kan berbeda. Berarti berbeda ya. Iya, jadi coba cacing, Panjang. Pendek. Panjang. Bagian kaki, cacing Pak. panjang tangannya, Pendek. cacing panjang, ular pendek. Coba ibu, cacing Panjang. ular Tujuh. Pendek. cacing Panjang. ular Pendek. belum Pak Mus. Iya, sekarang juga ya. Iya, ulangi ya. Jadi cacing tangannya bagaimana? Lawan kata. Jadi cacing, Berbeda. cacing panjang, ular pendek. Lagi cacing Panjang. Panjang ini panjang, tangan orang siap. Ini memang susah ya. Tapi ibu, saya yakin bapak ibu bisa. Bisa memang. Cacing, Panjang. Lawan kata. iya benar. Ular, Pendek. Iya. Kenyataan. cacing, ular, Pendek. iya. Terima kasih. Lama-lama Tambah bisa atau tidak ibu? Tambah Bisa lebih. kan? Berarti di situ ada perubahan pola pikir Bapak Ibu. Dari cacing pada kenyataannya itu pendek menjadi panjang. Itu kenyataan sesuai dengan hari-hari kita. Tapi kemudian kita ubah. Cacing itu panjang, tapi tangan kita pendek. Memang itu sulit kita lakukan. Segitu juga sulit kita merubah karakter siswa. Tapi dengan pembiasaan yang baik, insya Allah kita bisa merubah karakter murid yang kita selalu tahu sendiri bagaimana karakter siswa-siswa kita. Yang harus kita tingkatkan sekarang adalah kerjasama dan semangat. Itu oleh kacamata agama. Selanjutnya, Dari kacamata itu. sebelum kita membahas lebih lanjut tentang visi, apakah itu visi? Ada yang tahu? Apa itu visi? Mimpi ya. Apa visi? Sesuatu yang dicapai. Sesuatu yang harus dicapai ya, yang kita impikan. Mungkin kalau di waktu kecil, Ya. waktu kita sekolah, Bapak Ibu kan pernah ditanya, apa mimpi kalian? Apa cita-cita kalian? Iya tidak? Iya. Apa kalian jawab? Jadi dokter, Jadi dokter, presiden. menjadi presiden, Jadi menjadi guru. Pernahkah Ibu berpikir Ya izin. mimpi itu, cita-cita itu dapat dicapai? Saat itu, saat masih kecil, apakah terpikir sama kita bisa mencapainya? Coba lagi. Enak ya. tidak. Tidak ya, tidak pernah terbayang bahwa mimpi yang sudah kita impikan dari kecil itu terjadi. Tapi walaupun ini hanya mimpi, tapi itu jadi panduan, arahan dalam kita menjalani hidup, kita belajar. Nah, jadi visi itu adalah mimpi ya. Lebih tepatnya, visi adalah sebuah pandangan dan arahan jangka panjang tentang tujuan atau arahan yang
yang ingin dicapai oleh individu, organisasi, atau entitas. Visi biasanya mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai inti yang ingin diwujudkan dalam konteks individu atau organisasi. Visi seringkali digunakan sebagai panduan untuk mengarahkan upaya menuju pencapaian tujuan-tujuan yang lebih besar. Visi yang jelas dan inspiratif dapat memotivasi orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi visi itu adalah mimpi arahan panjangan jangka panjang kita untuk meraih hal yang kita harapkan. Nah, jadi untuk meraih sebuah mimpi yang ibu impikan tentang murid, saya punya beberapa panduan. Nah, jadi saya ingin ibu menuliskan mimpi atau bayangan, keinginan murid-murid bapak ibu di sekolah itu, di kelas itu seperti apa? Keinginan kita atau keinginan muridnya? Keinginan kita ingin mewujudkan murid yang seperti apa? Jadi ini ada 6 pertanyaan, ibu tuliskan. Yang pertama. Jadi bapak ibu, di situ ada 6 pertanyaan sesuai dengan impian bapak ibu. Itu ada 6 lembar, jadi 1 lembar untuk 1 pertanyaan. Kalau sudah selesai, tolong bapak ibu tempelkan di sini. Ya. Untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, dan benar. Yang sudah selesai boleh langsung tempel. Itu kan pilih satu atau semua Bu? Semua bapak. Satu yang kita belum satu. Satu pertanyaan. Ya, satu Jawaban. lembar untuk 1 pertanyaan. Kalau sudah siap, tempel terus ya Pak Mus ya. Apa murid impian Pak Mus? Kali bukan CM. Panjang. Ya, nomor 1 dulu. Oh, enggak biasa tadi. Nomor 2. Ini jadi apa? Yang baik. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sudah ya. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan inovatif. Ada saya memimpikan murid yang berakhlak, santun,
dan membuang sampah ke tempat tong sampah. Ada yang lain lagi. Keren. Saya memimpikan murid-murid yang menerapkan gaya hidup atau budaya antri. Gaya, ya. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah siswa yang mampu berubah dan mampu mewujudkan mimpi. Seseorang yang harus dihargai untuk potensi dirinya. Saya percaya bahwa murid adalah dihargai untuk menemukan potensi diri juga, kemudian memimpikan, percaya bahwa murid adalah berakhlak mulia dan cerdas. Kemudian yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan kerjasama antara guru dan murid dalam melaksanakan kegiatan. Mengutamakan kedisiplinan dan kerjasama. Ya, kedisiplinan dan kerjasama. Ini yang terbalik Pak Sutris ya. Ilmu-ilmu teknologi dan ilmu takwa. Oke. Mengutamakan disiplin waktu masuk pembelajaran. Oke. Kemudian yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa masa depan merupakan sebuah tujuan akhir. Segala peraturan di sekolah dibuat agar terjadinya disiplin. Kemudian di sekolah saya sadar betul bahwa pola pikir harus berubah. Kemudian yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mampu merubah diri, kemudian mentaati peraturan di sekolah yang dibuat agar tercipta kedisiplinan, kemudian mampu untuk merubah pola pikir, ya, yang lain sama ya. Kemudian yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk mewujudkan mimpi itu membutuhkan proses yang panjang dan pengorbanan. Kemudian merubah diri agar lebih baik. Saya dan guru di sekolah saya paham betul bahwa pembelajaran akan berjalan baik apabila diterapkan disiplin. Ini saja. Ini hasil dari Bapak Ibu. Mungkin ada yang saya minta tolong Ibu Darmiah ya. Jadi apa inti dari mimpi-mimpi kawan-kawan kita itu apa, Bu Darmiah? Kalau tadi yang saya perhatikan itu, kalau yang pertama itu kebanyakan kawan itu lebih memimpikan muridnya itu berakhlak mulia, cerdas, kreatif dan inovatif, serta bisa menghasilkan apa yang dinamakan dengan apa itu namanya, karya ataupun apa namanya, inovasi ya, inovasi terbaru gitu. Kemudian kalau yang kedua itu saya percaya bahwa murid itu adalah seorang yang harus dihargai untuk menemukan jati dirinya, kemudian bagaimana menggali potensi yang ada di dalam dirinya itu. Kemudian kalau yang ketiga, di sekolah itu
saya mengutamakan kebanyakan disiplin itu sama kerjasama. Kemudian kalau yang keempat, murid di sekolah itu harus lebih patuh kepada peraturan di sekolah. Kemudian supaya terjadinya ataupun terciptanya kedisiplinan. Kemudian kalau yang kelima itu kami yakin dari guru-guru di sini semua juga yakin kalau kita semua bisa berubah dan akan berubah sesuai dengan moto daripada guru CGP itu berubah, merubah dan berubah ya. Kemudian kalau yang terakhir itu tentang saya dan guru di sekolah itu paham bahwa pembelajaran itu berjalan apabila disiplin itu diterapkan, kemudian yang lain juga ikut mengindahkan. Artinya sama-sama kita terapkan, sama-sama kita jalankan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Bagus sekali ya. Jadi sepertinya saya punya satu kesimpulan bahwa saya dan murid-murid saya itu memimpikan murid-murid yang cerdas, kreatif dan inovatif, begitu tadi ya. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa murid-murid itu adalah subjek pembelajaran. Jadi biar mereka yang berinovasi menggali potensi dirinya. Jadi bukan lagi guru yang menentukan apa yang harus dia lakukan. Kemudian di sekolah saya mengutamakan kedisiplinan. Ya, karena disiplin itu adalah kunci dalam meraih keberhasilan. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa tata tertib itu harus ditaati. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya yakin bahwa kita semua mampu berubah menjadi yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kedisiplinan itu adalah faktor yang penting bagi kita. Kemudian lanjut. Jadi dari situ kita coba lihat kembali ke visi sekolah kita, yaitu mewujudkan generasi pelajar sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif dan berprestasi. Pertanyaannya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan apa yang kita cita-citakan? Mungkin jika sudah selaras dengan cita-cita yang sudah dilengkapi pada kalimat perumpang, maka bisa dilanjutkan. Jadi kira-kira tadi yang kalimat impian itu Bapak Ibu tadi itu sudah sesuai tidak dengan visi sekolah kita? Ya, inti dari yang sudah kita simpulkan bersama. Kemudian pertanyaan kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika ada, apa saja? Jadi saya ingin Ibu Kamsia, coba bagaimana pendapat Ibu? Apa visi sekolah kita itu sudah selaras dengan apa yang kita impikan tadi? Sebenarnya visi dan misi kita itu dari dulu memang cita-cita kita itu sebenarnya membentuk murid yang berkarakter. Sebagian kita laksanakan sudah terlaksana dan hasilnya ada yang tercapai dan ada yang tidak. Sebagian lagi mungkin itu tergantung dari prinsip atau pribadi si penerima daripada ilmu yang ditransfer ataupun guru yang membimbingnya ke arah ke karakter tersebut. Jadi visi kita itu sebenarnya sudah selaras
dengan keinginan kita ya. Jadi visi kita sudah sesuai, jadi tidak perlu ada revisi ya. Ada pendapat yang lain? Tidak ya, diam berarti tidak ya. Dan lanjut. Jadi guna mendukung visi sekolah, saya membuat visi sebagai guru penggerak, yaitu terwujudnya generasi yang berwawasan global dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Alasannya, saya ingin menciptakan generasi yang pandai dalam teknologi, berwawasan luas, dan memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena kita memakai kurikulum merdeka, jadi karakter yang kita inginkan itu adalah berpusat kepada karakter profil pelajar Pancasila. Karakter apa sajakah itu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan sekolah itu saya lakukan dengan memanfaatkan media pembelajaran yang menarik yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ini ada beberapa contoh yang sudah saya lakukan. Saya menggunakan WA Group untuk transfer materi pembelajaran. Kemudian saya memanfaatkan HP yang memang sudah dimiliki sama anak-anak itu. Rata-rata anak-anak kita itu kan memang sudah punya HP, dan mereka itu suka curi-curi memakai HP kan. Jadi alangkah baiknya itu kita manfaatkan, kita berdayakan untuk menjadi, kita gunakan untuk yang lebih bermanfaat. Kemudian itu yang di bawah itu pembelajaran dengan memakai media pembelajaran yang menarik. Saya mau menampilkan video. Kemudian itu di atas itu mereka sedang melakukan asesmen dengan puisi. Lanjut. Guna mencapai visi sekolah impian, perlu adanya pendekatan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jadi pendekatan yang cocok itu adalah menggunakan inquiry apresiatif yang menekankan kolaboratif dan berbasis kekuatan. Kemudian buat pertanyaan utama, ambil pembelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Itu adalah bahasa kita itu misi. Misi itu kan untuk meraih itu apa namanya tujuan akhir dari visi kita. Tapi bedanya kalau visi itu mungkin lebih kita melihat kekurangan. Tapi kalau inquiry apresiatif kita melihat kelebihan dan kekuatan kita. Jadi ibaratnya kita berdiri di antara sebuah gunung dan jurang. Kalau visi kita melihat ke jurang, kelemahan-kelemahan yang ada pada siswa. Jadi kita tidak tertarik ya, kita selalu pesimis dengan apa yang akan kita raih. Tapi dengan kita melihat gunung potensi yang ada pada diri anak, insya Allah kita dapat punya semangat yang kuat untuk meraih visi tersebut. Jadi tahapan bagja yang saya buat yaitu pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar melalui pemanfaatan media pembelajaran yang menarik? Tindakan yang saya lakukan, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakter dan pemahaman peserta didik. Yang kedua, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang ketiga, mencari referensi dan praktik baik cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik
melalui pemanfaatan media pembelajaran yang menarik. Ambil pembelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru yang selalu menggunakan media pembelajaran yang menarik di kelas? Yang kedua, media pembelajaran apa saja yang digunakan? Dan yang ketiga, bagaimana memilih media pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Tindakannya, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli dalam bidang media pembelajaran yang menarik. Kemudian bisa juga dilakukan dengan mencari referensi berupa media pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan motivasi peserta didik. Gali mimpi. Apakah pemanfaatan media pembelajaran yang menarik sudah memotivasi belajar peserta didik? Kemudian bagaimana agar pemanfaatan media pembelajaran yang menarik dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Tindakannya, membuat lembar observasi tentang motivasi belajar peserta didik, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis media pembelajaran yang menarik. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan media pembelajaran yang menarik? Kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis media pembelajaran yang menarik? Yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan penggunaan media pembelajaran yang menarik ini dapat digunakan dalam pembelajaran? Kemudian tindakannya, membuat media pembelajaran menggunakan Canva, Gamma, Suno, ataupun Quizzes. Kemudian mencari media pembelajaran yang tepat sesuai karakteristik peserta didik. Yang terakhir, memberikan reward pada peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan penggunaan media pembelajaran yang menarik dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakannya, membuat kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik secara bervariasi setiap minggu. Ini saja paparan singkat visi dari saya dan diskusi visi sekolah yang kita laksanakan. Kesimpulannya, kita semua membutuhkan kolaborasi dan perlu perubahan pada diri kita supaya kita bisa mendukung, memotivasi, memfasilitasi murid kita untuk menggali potensi yang ada pada diri siswa sehingga tercapailah visi sekolah kita, yaitu menumbuhkan karakter murid yang berakhlak mulia sesuai dengan akhlak profil pelajar Pancasila, murid-murid yang cerdas, inovatif, kreatif, dan mandiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rias Wiwasiati, calon guru penggerak angkatan 11, yang telah menyampaikan visi dan misi prakarsa. Oleh sebab itu, mungkin sudah lama kita mendengarkan dari Mas tadi, mungkin ada timbul dalam benak hati kita itu ingin bertanya. Untuk season yang selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Ibu boleh bertanya, satu orang satu pertanyaan. Satu orang satu pertanyaan, boleh bertanya. Mulai sekarang kita buka
season pertama. Silakan. Langsung. Oke, salam Bapak. Bismillah. Pertanyaan. Lanjut Bu. Iya, belajar Pak. Apa beda guru penggerak dengan guru maju? Terima kasih kepada Bapak Chris telah bertanya apa beda guru penggerak dengan guru maju. Insyaallah ini dari Bapak. Sedih silakan. Ada yang Baik, Pak. lagi? Silakan. Saya mau bertanya kepada Ibu guru penggerak kita bahwa tadi kita sudah lihat paparan daripada Ibu tentang visi visi. Saya mau tanya, apa kaitan antara visi Ibu dan visi sekolah? Kemudian bagaimana cara Ibu mewujudkan visi sekolah dengan menggunakan visi Ibu? Kaitan visi saya dengan visi sekolah ya. Ya. Ada yang lain lagi? Ya, Saya sedikit mungkin menambahkan ataupun apa namanya ya, menimpal mungkin. Tadi kan Ibu bilang bahwa kita itu menerapkan apa, mewujudkan generasi itu dengan berwawasan global, kemudian bisa memanfaatkan media pembelajaran yang menarik. Berarti di situ Ibu menggunakan IT gitu. Bagaimana solusi Ibu keadaan kita sekarang di sini, yang internetnya mungkin masih berkurang ataupun apalah itu yang kurang mendukung lah ceritanya. Itu aja solusinya. Ada lagi? Sudah cukup. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah bertanya. Yang pertama, apa beda guru penggerak dengan guru maju? Pertanyaan kedua, apa kaitan visi Ibu dengan visi sekolah? Kaitkan visi Ibu dengan visi sekolah juga. Yang ketiga, bagaimana solusi keadaan di sekolah kita yang tidak memadai, tidak mempunyai internet, tidak mempunyai IT, tidak mempunyai alat peraga, dan komputer itu dan lain sebagainya. Bagaimana solusinya? Silakan. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Saya ingin mencoba menjawab satu persatu. Yang pertama, apa beda guru penggerak dan guru maju? Begitu ya Pak Sutris ya. Jadi menurut saya, guru maju itu mungkin itu apa? Ya hampir sama dengan guru penggerak. Dia selalu berubah, berpikiran maju untuk mengembangkan dirinya. Guru penggerak demikian juga, mereka selalu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ini menggerakkan, inilah bedanya. Kalau guru maju, mungkin dia hanya mengembangkan untuk dirinya sendiri, mencari segala cara, ilmu, keterampilan dan pengetahuan untuk mendukung dirinya sendiri. Tapi kalau guru penggerak, dia sudah memikirkan murid, diri sendiri, murid, rekan-rekan dan lingkungan di sekitarnya untuk menggerakkan semua orang demi tercapainya siswa yang berpotensi. Itu menurut saya. Terima kasih Bu ya. Dan lingkungan. Dan dari Pak Sutris yang bahwa kalau guru maju itu dia mencari ilmu untuk mengembangkan dirinya sendiri, tapi dia tidak berbagi kepada guru-guru lain. Sedangkan guru penggerak sudah dia memperdebatkan ilmunya dan dia berbagi atau berkolaborasi dengan guru-guru lain untuk tercapainya murid yang berpotensi dan berakhlak dia. Jadi itu bedanya. Tidak serupa tapi tak sama tapi beda. Beda sedikit. Beda sedikit. Pelaksanaannya, penerapannya, dia belum berbagi gitu.
di berbagi ya Pak. Iya, Kalau iya. berat dianjurkan untuk mereka sudah dia mampu dari dirinya dia harus berbagi pada amalkan guru yang lain atau rekan-rekan yang lain. Terima kasih Pak. Selanjutnya, apa kaitan visi ibu dengan sekolah? Visi saya, coba bisa tampilkan Pak Jubir. Mewujudkan generasi yang berwawasan global, berkarakter, profil pelajar Pancasila. Kemudian visi sekolah Pak Jubir. Naik lagi. Mewujudkan generasi pelajar sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif, dan berprestasi. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Kalau visi saya itu bagian kecil dari visi sekolah, berwawasan global. Jadi saya menginginkan murid-murid saya itu punya pola pikir bahwa pengetahuan itu tidak hanya sebatas dengan buku teks saja. Kita bisa memanfaatkan berbagai pengetahuan lain selain dari guru, dari buku. Kita bisa memanfaatkan media lain menggunakan internet, karena di internet itulah semua ilmu kita dapatkan. Jadi saya ingin mewujudkannya, yang langkah pertama dulu saya ingin menggunakan media pembelajaran sebagai meningkatkan motivasi. Jadi kita akan memberi contoh dulu. Kita browsing, kita menggunakan media ajar, kita terapkan kepada siswa. Jadi kemudian dari situ kita memanfaatkan. Seperti contoh tadi kita memanfaatkan WhatsApp group. Itu kan sudah itu teknologi ya, wawasan yang luas, yang global. Karena kita kan bisa berkolaborasi tidak hanya dengan tatap muka dengan menggunakan WhatsApp group. Kemudian saya juga memanfaatkan puisi. Puisi itu kan pengetahuan yang masa ini ya, kalau dulu kita mengerjakan tugas itu hanya dengan tulis di kertas, sekarang ada yang lebih menarik lagi dengan puisi. Kemudian bagaimana untuk mendukung lagi, yaitu kita dengan pelan-pelan mengajak siswa, misalnya contoh memberi tugas, carikan tugas apa, mereka suruh browsing sendiri di internet. Jadi mereka kan menambah pengetahuannya, tidak hanya dia dapatkan dari gurunya saja. Jadi itulah maksud saya dari siswa yang mempunyai wawasan global. Terima kasih kepada Ibu yang menjawab pertanyaan tadi. Ibu tadi, bagaimana Ibu bisa diterima? Artinya apa? Visi Ibu melihat tidak berbeda dengan visi sekolah. Cuma ingin menambahkan sedikit karena melihat perkembangan yang sekarang, ya itu perlu profil Pancasila. Selanjutnya, bagaimana solusi Ibu bila di sekolah kita tidak ada kelengkapan untuk mempraktekkan visi-visi ini? Karena nggak ada internet, tidak ada alat peralatan IT misalnya. Kalau sarana prasarana kita kalau saat ini mungkin agak berkurang karena sudah memang waktunya kita ini ya ganti ya, karena banyak sekali yang rusak sudah aus. Itu kita punya pimpinan, jadi beliau sanggup untuk memfasilitasi kegiatan kita. Jadi kita berkolaborasi dengan kepala sekolah bagaimana untuk menyediakan menyediakannya ke depan kita bicarakan. Kemudian yang sudah ada itu kita manfaatkan sebaik mungkin, sambil mana tahu nanti ada penambahan laptop
bagaimana. Nah, kemudian dengan pemanfaatan yang tadi internetnya, jaringannya kurang ya. Puisis ini sekarang bisa dimanfaatkan tanpa internet. Yang punya internet cukup gurunya saja. Jadi di Puisis itu nanti ada barcode ya untuk menjawab pertanyaan dari siswa. Jadi misalnya nanti pertanyaan pilihan ganda, jawaban A, ada arahannya sendiri di situ, di barcode-nya ada A, tinggal kita arahkan A. Nanti B, tinggal kita putar lagi ke arah B. C dan D begitu juga. Itu guru hanya tinggal QR saja, pindai saja. Pindai di kertas yang ada pada siswa. Ini setiap siswa berbeda, jadi tidak akan tertukar kecuali barcode anak-anak itu tertukar. Nah, tapi itu kan bisa kita siasati dengan ngasih nama di sebaliknya. Jadi anak-anak pun barcode-nya juga tidak tertukar. Jadi seperti itu. Jadi saya rasa tidak lagi masalah kita itu harus menyediakan internet untuk anak-anak. Saya rasa begitu. Terima kasih Pak Ibu. Jadi sarana prasarana itu bukan jadi alasan, karena tiap-tiap sekolah kita itu sudah ada persediaan, misalnya seperti laptop, ada e-fokus seperti ini, mungkin bisa kita gunakan walaupun kita tidak bisa membagikan kepada semua murid, tetapi untuk masing-masing guru pasti ada laptopnya dan ada e-fokusnya. Dan juga sekarang udah zaman modern ada itu kuis itu yang nggak usah kita pakai internet lagi ya kan? Iya. Nah, bisa kita gunakan di lembaran kertas, di barcode yang sudah tentu, dan soal-soal yang berbeda bisa kita berikan kepada siswa. Sehingga alasannya untuk kita tidak menjalankan itu program IT sekarang itu nggak ada alasannya itu. Nah, terima kasih. Terima kasih. Timbalah kita untuk namanya waktu. Selesai sudah acara kita presentasi pada hari ini. Kita tibalah di ujung penutup. Sebelum kita tutup, untuk mengambil keberkahan, marilah sama-sama kita minta membacakan doa dari Bapak kepala sekolah, itu Bapak Isa. Amin. اللهم عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. ورحمه الله بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على محمد
kepada Bapak Salam membacakan doa. Dengan berakhirnya doa kita pada hari ini, semoga apa yang disampaikan oleh Bu Yas menjadi bermanfaat bagi kita semua. Ada pepatah kata dari orang Aceh, di Banda Aceh nasi palimang, di Jebit Damang motong ondan. Bila na kata-kata untuan, hana baawai pasti na Pat boh yang hana getah, kecuali boh disabah boh. Pat ngasalah kata untuan, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah aku menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.